Contohnya misalnya sobat sekalian melihat suatu suatu kejadian tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, misalkan 2 orang, 3 atau 4, atau intinya lebih dari satu orang pelaku terhadap suatu tindak pidana tersebut. Nah, hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi. Kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel Gusri PD27, channel yang edukatif, inspiratif, dan komunikatif. Nah, kita akan membahas kali ini tentang saksi mahkota, tapi yang masih berkaitan dengan hukum acara pidana. Tadi saya membacakan sedikit pengertian dari hukum pidana yang dibuat atau didefinisikan oleh Edi Omar Sharif Heriaj atau Profesor Edi OS, yang terkenal sebagai salah satu ahli hukum pidana dari, kalau saya tidak salah, dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, kali ini kita tidak membahas tentang pengertian hukum pidana atau hukum publik misalnya, tetapi kita ada membahas tentang bagian dari hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan alat bukti. Nah, kemarin sebagaimana sudah saya jelaskan juga dalam video terdahulu bahwa bisa sobat-sobat lihat lagi di dalam video yang berjudul perbedaan antara barang bukti dengan alat bukti. Nah, di dalam pasal 184 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu dijabarkan atau dirumuskan alat-alat bukti yang menjadi dasar penjatuhan suatu pemidanaan kepada seorang terdakwa. Nah, kali ini berkaitan dengan pasal 184 KUHP itu kita akan membahas tentang salah satu alat bukti, yaitu keterangan saksi. Nah, apa yang dimaksud keterangan saksi? Keterangan saksi adalah apa yang disampaikan atau yang diterangkan atau yang diberikan oleh seorang saksi di depan sidang pengadilan. Nah, inilah yang dimaksud dengan keterangan saksi. Jadi, apakah keterangan saksi yang ada di di dalam BAP pemeriksaan kepolisian itu bukan keterangan saksi? Nah, kalau kita merujuk kepada ketentuan pasal 184 KUHP yaitu dan aturan-aturan lainnya, keterangan saksi itu adalah keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan. Artinya di luar sidang pengadilan, keterangan saksi itu tidak menjadi nilai pembuktian. Nah, ini adalah ketika kita berbicara tentang hukum pembuktian. Nah, keterangan saksi ini ada berbagai macam bentuknya. Ada saksi itu, keterangan saksi itu disebut dengan saksi ad charge atau saksi yang meringankan. Ada juga saksi atau keterangan saksi itu disebut dengan istilah keterangan saksi ad charge atau saksi yang memberatkan si terdakwa. Nah, ada juga keterangan saksi itu disebut dengan saksi mahkota. Nah, apa bentuk dari saksi mahkota ini? Inilah yang akan saya sampaikan atau saya jabarkan atau ingin saya jelaskan secara garis besarnya kepada sobat-sobat sekalian, sehingga sobat-sobat yang selalu setia menantikan pembelajaran ilmu hukum di channel Gusri PD27 ini bisa sedikit mendapatkan suatu pembuka wacana berpikir atau
semacam stimulus untuk menambah wawasan sobat-sobat sekalian di bidang ilmu hukum khususnya. Nah, harapannya mudah-mudahan sobat-sobat sekalian tidak tertimpa suatu permasalahan atau persoalan hukum yang bisa menyeret sobat-sobat sekalian ke pengadilan. Tetapi ketika itu pun terjadi, sobat-sobat sekalian tidak perlu panik. Nanti saya akan berbagi tipsnya bagaimana menghadapi suatu persoalan hukum, atau ketika sobat-sobat sekalian mendapat suatu surat panggilan dari kepolisian misalnya, nanti saya akan berbagi tipsnya. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang saksi mahkota. Apa itu saksi mahkota? Nah, saksi mahkota adalah keterangan saksi yang saling memberikan antara keterangan saksi dengan saksi lain di dalam suatu perkara atau suatu tindak pidana yang terjadi. Nah, secara realnya begini, ketika contohnya misalnya sobat sekalian melihat suatu suatu kejadian tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, misalkan 2 orang, 3 atau 4, atau intinya lebih dari satu orang pelaku terhadap suatu tindak pidana tersebut. Nah, ketika terjadi suatu tindak pidana yang pelakunya melebihi dari satu orang, biasanya yang terjadi di dalam proses penyidikan di pihak kepolisian itu, maka para terdakwa ini, para tersangka maksudnya, ketika di dalam kepolisian belum terdakwa ya, karena terdakwa itu ada nanti di pengadilan. Nah, tersangka yang disidik di tingkat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian ini, maka biasanya ketika pelakunya itu lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana, maka akan dilakukan model pemeriksaan split atau pemisahan berkas dari tersangka yang satu dengan tersangka yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tidak lain supaya ketika nanti di pemeriksaan di pengadilan, tersangka yang satu bisa menjadi saksi terhadap tersangka yang lain. Artinya ketika berkasnya berbeda atau di-split atau dipecah tadi, maka dia bisa menjadi saksi untuk rekan di dalam suatu tindak pidana yang sama. Kenapa hal ini dilakukan? Karena di dalam satu berkas yang sama, KUHP itu membatasi tidak boleh seseorang terdakwa itu menjadi saksi untuk terdakwa lain. Maka tekniknya adalah dengan melakukan pemecahan berkas perkara atau split berkas perkara. Nah, yang nantinya ketika di proses pengadilan dalam hal penuntutan di persidangan, saksi yang satu bisa terdakwa yang satu bisa menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain. Padahal tindak pidana yang dilakukan adalah secara bersama-sama. Hal ini apakah dibolehkan? Hal ini di dalam proses penyidikan atau di dalam proses penuntutan di pengadilan itu diperbolehkan secara hukum. Dan ini bukan hal yang terlarang. Nah, ada kalanya ketika saksi mahkota ini atau yang disebut saksi yang saling bersaksi antara satu sama lain ini bisa saling memberatkan di dalam keterangannya untuk pengadilan, bisa juga kadangkala berposisi saling meringankan. Tetapi ini adalah salah satu teknik pemeriksaan perkara yang dilakukan untuk mensiasati ketika misalnya saksi di dalam terjadinya suatu tindak pidana tersebut kurang atau tidak cukup saksinya, maka salah satu tekniknya adalah dengan melakukan split atau pemecahan berkas perkara, sehingga saksi yang satu bisa menjadi terdakwa yang lain, dan terdakwa juga bisa menjadi saksi untuk perkara di dalam nomor perkara yang berbeda. Karena apa? Karena berkasnya saling dipisahkan. Nah, cukup simpel sebenarnya, makanya mungkin sobat-sobat sekalian pernah melihat di dalam persidangan atau di pengadilan, atau mungkin boleh saja nanti suatu saat ketika sobat-sobat sekalian punya waktu luang untuk ingin sekedar mengetahui bagaimana sebuah atau suatu pemeriksaan persidangan pidana itu dilakukan,
sebagai suatu bahan pembelajaran untuk mendapatkan pengalaman, boleh-boleh saja sobat-sobat datang ke pengadilan, karena yang namanya sidang dalam proses tindak pidana itu dilakukan secara terbuka untuk umum. Jadi tidak ada pembatasan, asalkan yang penting sobat-sobat sekalian bisa menjaga ketertiban yang diberlakukan di ruang persidangan. Nah, saya rasa cukup sekian dan cukup mudah dipahami apa yang dimaksud dengan saksi mahkota kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk sisi keilmuan dan sisi pengalaman. Dan bila menurut sobat-sobat sekalian hal ini ada manfaatnya untuk orang lain, silakan berbagi, silakan dibagikan video ini sebanyak-banyaknya, sehingga orang-orang di sekitar sobat-sobat sekalian juga bisa mempunyai pemahaman dan keilmuan tentang ilmu hukum. Sekali lagi, video yang saya buat ini bukan satu-satunya kebenaran mutlak. Silahkan dicari, dibaca referensi, atau dilihat video-video YouTube yang lainnya yang berbicara tentang saksi mahkota. Demikian, semoga saja ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.